Ya, seiring berkembangnya zaman, penggunaan sosial media sangat meningkat dari tahun ke tahun, khususnya bagi masyarakat kita. Bahkan bisa dikatakan sosial media menjadi kebutuhan wajib, khususnya bagi kaum milenial. Ya, karena dengan adanya sosial media, mereka bisa tahu hal-hal yang terbaru, berita terbaru, bahkan yang lagi viral. Selain itu, dengan adanya sosial media, mereka bisa tahu, mereka bisa bertemu dengan orang yang belum mereka kenal sebelumnya. Bisa memecahkan masalah dan membantu sesama. Penggunaan sosial media di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 150 juta, Pak. 150 juta pengguna. Itu artinya sekitar 57% masyarakat Indonesia yang jumlahnya itu sekitar telah menggunakan sosial media sebagai kebutuhan sehari-hari. Angka ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, yang kedua ini yang sudah aku katakan sebelumnya, ternyata kaum milenial sangat mendominasi untuk penggunaan sosial media ini. Dari 150 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia, ada sekitar 99 juta orang yang pengguna adalah kaum milenial. Ini dikutip dari tahun 2019 ya. Untuk yang 2021 ya mungkin lebih besar. Dan pertanyaannya, kenapa bisa sebesar itu, sebanyak itu? Jawabannya simpel, Pak. Ya, karena mereka sudah dibebaskan sejak dini oleh orang tuanya tanpa adanya pengawasan. Dan di zaman sekarang sudah banyak orang-orang atau anak yang di usia dini yang sudah memakai smartphone, dan ini sangat berbahaya jika tanpa pengawasan orang tua. Nah, kemudian selanjutnya ini mungkin jadi kebanggaan untuk para kaum cowok. Dari 150 juta user pengguna sosial media yang ada di Indonesia, ada sekitar 83 juta yang pengguna sosial media adalah kaum cowok. Sedangkan sisanya 67 juta pengguna adalah kaum cewek. Menarik. Di antara banyak sekali platform atau sosial media yang bisa diakses semua orang, berdasarkan data dari web sosial, ternyata bahwa YouTube menjadi sosial media yang banyak diakses oleh orang Indonesia, yaitu sebesar 88% dari total 150 juta pengguna. Itu artinya dari 150 juta orang pengguna yang ada di Indonesia, ada sekitar 132 juta pengguna yang mengakses platform YouTube. YouTube sendiri sangat populer, Pak, di Indonesia, bahkan di dunia. Mungkin hampir seluruh orang di dunia nggak ada yang nggak tahu itu YouTube. YouTube sendiri digemari oleh jutaan orang, bahkan miliaran, karena mereka bisa berbagi video, melihat video secara gratis, menonton film bahkan secara gratis, dan mereka bisa menghasilin duit lewat YouTube. Ya, memang nggak bisa dipungkiri lagi, platform besutan dari Google ini menjadi platform yang paling banyak diakses dan diminati di seluruh dunia. Sebut saja pesaingnya Facebook, Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Kalah, Pak, sama YouTube. Ya, karena sebagian pengguna YouTube merasa nyaman, merasa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misal mereka mau cari tutorial, cari review, bahkan untuk sekedar menghibur diri, mereka pasti bukanya YouTube, Pak. Kadang-kadang ada juga yang buka TikTok. Nah, TikTok sendiri akhir-akhir ini sangat melesat, Pak, perkembangannya. Dan kamu juga bisa ngasilin duit lewat TikTok. Tentu saja menggunakan media sosial yang berlebihan atau terlalu overload ada dampak negatifnya, Pak. Mungkin sebagian orang nggak tahu apa itu dampak negatifnya. Salah satunya adalah adanya sifat selalu merasa kurang. Ya, timbulnya perasaan bahwa hidup mereka atau diri mereka itu selalu kurang, Pak, jika dibandingkan sama hidup orang lain atau teman-temannya. Meski mereka saat ini mungkin telah sadar bahwa unggahan-unggahan yang bertebaran di media sosial adalah hasil manipulasi, tetap saja mereka pasti merasa ada yang tidak aman pada diri mereka. Kadang mungkin mereka tidak ada perasaan
tidak cukup cantik, tidak cukup ganteng, tidak cukup bergaya, atau merasa kurang atau merasa tidak cukup dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang yang ada di sosial media. Kemudian selanjutnya kemunculan fenomena fear of missing out, atau lebih tepatnya disingkat FOMO. Ini adalah fenomena di mana mereka merasa takut ketinggalan soal berita-berita atau yang lagi viral di sosial media. Fenomena ini sebenarnya udah merebak sejak lama sebelum munculnya sosial media, sebelum merebaknya sosial media. Namun saat ini sosial media membuat fenomena ini menjadi lebih akut atau berbahaya. Sebagian orang-orang sadar bahwa jika mereka melewatkan sosial media, melewatkan berita yang lagi populer, lagi viral, lagi tren, dapat mempengaruhi diri mereka, Pak. Dapat memicu kecemasan dan memicu penggunaan sosial media yang lebih besar. Fenomena ini dapat memaksa mereka membuka smartphone mereka setiap beberapa menit sekali untuk memeriksa apakah ada notifikasi atau enggak. Nah, jadi buat kalian, ambil aja sisi positifnya dari video ini. Sisi positif dari adanya sosial media yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Oke, see you next video.